matcha berry roll cake. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama ada matcha powder, kemudian minyak sayur, susu cair, kuning telur, dan tepung terigu protein rendah. Kita langsung bikin yuk. Pertama, kita mau campurkan dulu susu cair dan minyak sayur. Kita mau aduk sampai keduanya tercampur dengan baik. Kemudian setelah tercampur dengan rata, kita tambahkan tepung terigu protein rendah. Kita whisk lagi sampai tepungnya benar-benar larut, nggak ada yang bergerindil. Kemudian kita mau tambahkan 4 butir kuning telur. Aduk rata sampai kuning telurnya tercampur dengan rata dan nggak ada yang tertinggal. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita mau campurkan matcha powder ini dengan air panas. Kita campur sampai matcha powder ini konsistensinya seperti pasta. Kalau kurang bisa tambahkan lagi air panasnya hingga konsistensi seperti ini. Nah, kemudian kita memasukkan matcha powder yang sudah dicampur air ini ke dalam adonan kuning telur tadi. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan baik. Nah, konsistensi akhir adonan seperti ini. Sekarang kita mau sisihkan dan kita mau buat meringue. Untuk meringuenya, di sini ada 4 butir putih telur. Kita mau tambahkan dengan gula kastor dan lemon juice. Kita mau mixer dengan kecepatan medium sampai konsistensi firm thick. Nah, seperti ini yang disebut dengan firm thick ya. Jadi pada saat diangkat ujung meringue itu lancip. Nah, sekarang kita mau masukkan meringue ini ke adonan matcha. Kita ambil dulu kurang lebih sepertiga bagian dari meringue dan kita mau aduk di adonan matcha tadi menggunakan hand whisk ya, sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita mau tuang balik ke mangkok yang berisi meringue. Di sini kita tetap aduk balik menggunakan hand whisk dulu sampai tercampur. Kemudian di akhir pengadukan kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula supaya pengadukannya itu lebih rata. Karena dengan menggunakan spatula kita bisa aduk balik sampai ke dasar ke dasar mixing bowl dan kita pastikan meringuenya itu benar-benar tercampur dengan rata. Konsistensi adonan akhir kental dan glossy seperti ini. Oke, sekarang kita mau tuang adonan ini ke loyang. Di sini saya memakai loyang persegi ukuran 28 cm x 28 cm dan ini saya alasin dengan silpat ya. Jadi silpat ini biasa saya pakai untuk bikin makarun. Tapi dia bisa untuk pakai sebagai alas loyang juga. Nah, kita tuangkan semua adonan kemudian kita ratakan. Ini penting ya, kita harus ratakan sampai permukaannya itu benar-benar rapi, nggak bergelombang, supaya hasil kuenya nanti juga rapi mulus, nggak bergelombang. Oke, nah kita mau ratakan adonan.
Kemudian kita mau goyang-goyang ya loyangnya untuk memastikan bahwa adonan kita itu level, nggak tinggi sebelah. Nah, setelah digoyang-goyang, jangan lupa kita hentak-hentak untuk menghilangkan air bubble. Nah, kita mau panggang di suhu 150 derajat selama 30 menit. Sambil nunggu kuenya matang, kita bikin krimnya dulu. Di sini saya pakai whipped cream non dairy. Kita mau campurkan whipped cream ini dengan selai strawberry ya. Jadi kita mau mixer dulu sampai dia soft peak aja, nggak perlu sampai kaku. Nah, kita mau campurkan selai strawberry. Bisa bikin sendiri, bisa juga pakai yang dijual di toko. Kemudian kita mau aduk balik whipped creamnya, dan kita mau tambahkan sedikit pewarna warna pink ya. Di sini saya pakai My Flavor Gel Food Coloring. Nah, kita mau aduk balik terus whipped creamnya sampai dia teksturnya lebih kaku ya. Jadi nggak usah di mixer lagi seperti ini. Nah, kita mau siapkan ke dalam piping bag dan kita mau masukkan dulu ke dalam lemari es sampai nanti kita mau pakai untuk isi roll cake-nya. Nah, setelah matang kita langsung keluarkan dan kita lepas dari loyang ya. Kita langsung keluarkan kuenya dari dalam loyang. Kita balik ya. Di sini saya mau kulit bagian atas kuenya itu nanti biar terkelupas. Nah, kita lepas bagian alasnya. Kemudian kita biarkan dingin. Setelah dingin, kita bisa lepas yang bagian atas kuenya ya, supaya kulitnya itu terkelupas semua. Kalau ada sisa, kita bisa sisir dengan menggunakan offset spatula. Sekarang kita mau isi. Jadi yang tadi bagian berkulit itu akan menjadi bagian dalam kuenya. Sekarang kita mau oleskan dengan whipped cream yang tadi kita udah simpan di dalam kulkas. Oleskan semua whipped creamnya sampai rata. Setelah rata nanti baru akan kita gulung. Setelah digulung, kita mau padatkan kuenya, rollnya ya, dengan menggunakan penggaris. Kita mau padatkan. Kemudian kita mau simpan dulu di dalam lemari es minimal 1 jam supaya krimnya itu set. Jadi nanti pada saat dipotong hasilnya bagus.
Nah, setelah set kita keluarkan dan kita mau trimming dulu bagian kanan dan bagian kirinya. Ya, kita mau potong. Di sini tips saya kalau mau potong itu panaskan dulu pisaunya. Ya, supaya hasil potongannya tuh nanti krimnya nggak belepotan. Dipanasin menggunakan torch, bisa langsung di kompor juga bisa, atau dicelupkan ke air panas. Dan setiap kali habis motong harus dibersihkan dulu pisaunya. Nanti hasilnya akan rapi dan enggak belepotan. Kita mau hias, simple aja hiasnya. Ini juga ide aja, enggak perlu sama persis ya. Jadi kreativitas masing-masing. Oke. Matcha berry Swiss roll udah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking dan good luck. See you next time. Bye.